Al-Quran syifaa'un lin-naw'aini. Sebenarnya Al-Quran itu menjadi obat untuk dua macam. Yang pertama, fafihi minal bayyinati wal barahinil qat'iyyati ma yubayyinu al-haqqa minal batili fatazula amradus subh al-mufsida lil ilmi wat tasawwur wal idrak. Yang pertama, Al-Quran mengandung penjelasan, bukti-bukti kebenaran yang pasti, yang memperjelas batas antara hak dan batil, sehingga hilanglah penyakit subhat yang merusak ilmu. Ya. Kadang-kadang informasi sudah cukup, tapi datang kemudian subhat lagi. Nah, bagaimana caranya? Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dengan bayyinahnya, dengan burhannya, memberikan garis yang jelas pemisah antara hak dan batil. Dengan itu subhat hilang. Nah, dan tidak ada di bawah kolong langit ini kitab yang mencakup bukti-bukti kebenaran dan ayat-ayat yang mengandung ajaran-ajaran yang sangat mulia dan tinggi berupa tauhid, menetapkan sifat Allah, memberikan kabar pasti tentang tempat kembali manusia, penjelasan tentang berbagai macam berita yang akan terjadi. Tidak ada boleh dibandingkan, dan orang sudah mencoba bagi yang objektif mencari petunjuk-petunjuk agama yang menjadi landasan ajaran agama, maka mereka akan menemukan Al-Quran adalah yang sempurna. Tidak sedikit pemikiran-pemikiran yang rusak yang diobati oleh Al-Quranul Karim. Nah, karena itu, kalau ingin kita lurus dalam bersikap dan ingin hilang subhat dalam memandang benar dan salah, Al-Quranlah yang menjadi ukurannya. Itulah obatnya. Tidak bisa dicari kepada yang lain. Itu yang dikatakan oleh Nabi, faman ibtagha hudan fi ghairihi adallahullah. Siapa yang mencari hidayah pada selainnya, orang itu tersesat dari jalan yang benar. Jadi tidak bertambah tarang, malah bertambah bingung kalau mencari obatnya di luar dari petunjuk Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sebagai bayannya. Nah, karena itulah makanya obat yang hakiki dari subhat, dari keraguan, nah, adalah Al-Quran. Tapi ingat, tentu Al-Quran itu bisa jadi obat sangat bergantung dengan pemahaman dan pengetahuan kita tentang apa yang dimaksud dalam petunjuknya itu. Nah, disitulah dibutuhkan tuntunan. Dibutuhkan tuntunan. Beruntunglah orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah sehingga dia memiliki pandangan dengan keimanannya yang benar, dengan ilmunya dia bisa melihat hak dan batil dengan pandangan batinnya, sehingga dia seperti bisa membedakan bagaikan siang dan malam. Nah, tapi ingat, dari sekian banyak petunjuk yang ada di dalam Al-Quranul Karim,
tentu tidak semua kita mudah untuk menjangkau maksud yang ditujunya. Nah, disinilah perlu kedekatan kita dengan orang-orang yang mengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kalau salah dalam mencari jalan untuk sampai kepada ma'rifah al-murad, untuk mengenali maksud Allah di dalam Al-Quranul Karim itu, kalau tersalah, kemana pula dicarinya? Dia ingin tahu maksud Al-Quran, tapi dicarinya kepada orang yang tidak mengerti bagaimana menafsirkan Al-Quran. Saya heran juga, ada orang belajar tafsir kepada seseorang yang tidak tahu dengan mubtada khabar, tidak tahu dengan bahasa Arab sama sekali. Jangankan akan bercerita tentang sababun nuzul, bercerita tentang nasikh dan mansukhnya, akan jelas bagi dia makkiyah dan madaniyahnya. Jangankan dia akan membaca bagaimana tafsir yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh para sahabat yang mereka nukilkan dari Rasul. Orang itu malah memahami Al-Quran dari terjemah kemudian mengakal-akalinya. Yang seperti ini apakah mendapat obat dari penyakit syak dan subhatnya? Tidak, ini akan menjadi lebih parah. Nah, apalagi kalau sudah dibumbui dengan kefanatikan sehingga tidak tahu lagi ukuran-ukuran kebenaran. Jadi bagaimana caranya kita bisa sampai kepada ma'rifatu muradillahi fi kalamihi, maksud Allah dalam kalamnya itu? Dari mana kita ketahui? Kalau kita dalam kategori awam, fas'alu ahla dzikri, tanya ahlul Quran. Ahlul Quran itu maknanya bukan ahli mengiramakannya. Ahlul Quran itu bukan yang dapat juara 1 musabaqah MTQ. Walaupun itu baik, Ahlul Quran itu adalah orang-orang yang mendalaminya, memahaminya, mengilmuinya, dengan menguasai ilmu-ilmu yang mau tidak mau menjadi syarat bagi dia untuk bisa memahami maksud Al-Quran dengan benar.